Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita uji persyaratan data yang kedua, yaitu uji normalitas. Untuk data akan diolah dengan t-test atau ANAVA harus memenuhi syarat normal. Untuk data yang akan kita olah dengan korelasi dan regresi juga harus memenuhi persyaratan normalitas. Jadi data yang akan kita olah, korelasi, regresi, dan t-test ANAVA harus memenuhi syarat data berdistribusi normal. Uji normalitas dapat kita gunakan sesuai dengan bentuk data yang kita miliki. Kalau datanya tunggal, masing-masing individu punya satu nilai data itu yang kita miliki, maka digunakan tekniknya uji Wilberforce. Jadi kalau data sudah kita susun dalam bentuk kelas interval, ada teknik yang kedua. Nah, sekarang kita mulai dulu uji normalitas menggunakan Wilberforce. Jadi uji Wilberforce ini digunakan untuk menguji normalitas data yang datanya berdistribusi tunggal. Jadi kalau distribusi bergolong, tidak lagi kita gunakan dengan Wilberforce. Nah, untuk menguji normalitas data, ada beberapa langkah yang harus kita ikuti. Yang pertama, urutkan data dari nilai yang paling kecil sampai yang paling besar atau yang paling tinggi. Dari nilai terendah sampai nilai tertinggi. Jadi data yang ada kita susun berurutan dari nilai terendah sampai nilai tertinggi. Setelah kita susun, kita harus menghitung Z. Maka untuk menghitung Z, kita butuh min dan standar deviasi, karena Z diperoleh dari nilai kurang rata-rata dibagi standar deviasi, sehingga bisa kita menghitung Z. Jadi setiap nilai dikurangi dengan rata-rata bagi SD pada Z. Yang kedua juga seperti itu sampai semua selesai. Itu langkah yang kedua, menghitung Z. Langkah ketiga, kita menghitung FZ. Di setiap nilai dihitung FZ-nya. Nah, untuk menghitung FZ, kita berpedoman kepada nilai yang terdapat pada tabel. Jadi, tabel distribusi normal baku. Tabel nilai Z. Nah, cara kerjanya, jika Z yang akan kita hitung itu bernilai negatif, Z-nya negatif, maka berapa nilainya? Lihat nilainya. Nilai Z-nya itu. Pedomani tabel. Sesuai dengan Z, dilihat di tabel, berapa angka di tabel. Lalu dihitung 0,5 dikurang angka di tabel tersebut. Nah, di tabel biasanya dituliskan ada 4 angka, tapi judulnya itu diberitahu bahwa angka itu berbentuk angka desimal. Contoh, kita punya Z min 1,65. Nah, di tabel untuk Z
1,65 karena dia min, plus atau min tetap angkanya sama, hanya penggunaan yang berbeda. Di tabel kalau 1,65 4505 itu angka yang tertulis, artinya angkanya adalah 0,4505. Maka Z dari min 1,65 itu adalah FZ-nya adalah 0,5 dikurangi dengan angka di tabel dari Z min 1,65, 0,4505. Jadi 0,5 kurang 0,4505. Hasilnya 0,0495. Itu FZ dari yang Z-nya min 1,65. Lihat semuanya. Nah, ketika Z-nya itu bertanda positif, Z-nya itu positif, maka untuk menghitung FZ adalah 0,5 ditambah angka yang ada di tabel. Misalnya Z sama dengan 1,13. Lalu dilihat di tabel, kalau 1,13 Z-nya, angka di tabel itu 3708, artinya 0,3708. Maka Z-nya, FZ-nya adalah 0,5 ditambah angka tabel. Jadi 0,5 tambah 0,3708, sehingga FZ 0,8708. Jadi menghitung FZ tergantung kepada Z-nya positif atau negatif. Kalau negatif 0,5 dikurang angka tabel. Kalau positif 0,5 ditambah angka yang ada di tabel. Itu cara untuk menghitung FZ. Di semua nilai dihitung FZ-nya. Kalau nilainya sama, maka FZ-nya tentu juga sama karena Z-nya juga sama. Selesai langkah ketiga, maka langkah yang keempat kita menghitung SZ. Jadi setiap nilai tadi dihitung pula SZ. Cara menghitung SZ, itu mencari SZ itu, yaitu membagi nomor urut data dengan jumlah data. Urutnya misalnya kita punya data 10 orang, mulai dari nilai 11, kemudian sudah itu nilainya 12, sudah itu 14, sudah itu 17, sudah itu 20, dan seterusnya. Untuk menghitung SZ, data yang pertama yang nilainya 11 itu, ini dia yang paling rendah, maka yang pertama. SZ-nya adalah 1 dibagi dengan 10 sesuai dengan banyak data, berarti 0,1. Yang nilainya 12 karena nomor 2 bagi 10. Yang nilainya 14 karena nomor 3 per 10. Yang nilainya 17 karena nomor 4 per 10. Nilainya 20 yaitu yang nomor 5, maka SZ 5 per 10 dan seterusnya. Itu cara menghitung SZ. Jadi hanya urutannya dibagi dengan N. Nah, ketika ada nilai yang sama, misalnya nomor 14 itu 2 orang, yaitu nomor 3 dan nomor 4. Maka SZ-nya yang kita pakai adalah urutan yang nomor tertinggi. Misalnya tadi 14 itu 2 orang, jadi nomor 3 dan nomor 4. Maka SZ untuk yang nomor 3 akan sama dengan yang nomor 4. Yang nomor 3 4 bagi 10. Nomor 4 bagi 10 juga. Jadi diambil yang tertinggi untuk menghitung SZ. Ini catatannya. Jika dua data mempunyai nilai yang sama,
maka SD-nya tentu harus sama untuk kedua data tersebut. Di nomor urut yang kita ambil, nomor urut yang terakhir dari yang sama tersebut dibagi dengan N. Contoh di sini nomor urut 5 20. Nomor 6 juga 20. Maka SD-nya tidak 5/10, tapi 6/10, 0,6. Langkah kelima, hitung selisih FZ dengan SZ. Jadi boleh FZ kurang SZ atau SZ dikurang dengan FZ. Hasil pengurangannya harganya mutlak. Jadi kalaupun nilai FZ-nya kecil dikurangi dengan SZ yang lebih besar, tidak negatif hasilnya. Tapi berapa selisih nilainya? Hilangkan tanda negatifnya. Jadi selisih FZ dengan SZ semuanya kita hitung untuk setiap nilai. Setelah selesai, kita menghitung FZ kurang SZ tersebut. Ambil nilai atau angka yang paling besar dari selisih FZ dengan SZ. Ini hanya satu yang kita ambil, atau salah satu saja, yaitu yang nilai tertinggi. Nah, nilai selisih FZ dengan SZ inilah yang disebut dengan nilai L, nilai Lillie force. Nilai itu dibandingkan dengan nilai yang terdapat pada tabel Lillie force. Nah, kalau hasil hitung Lillie force itu, yaitu FZ kurang SZ itu lebih besar daripada nilai tabel, maka data tidak normal. Tapi jika FZ dikurang SZ lebih kecil dari nilai tabel, maka datanya berdistribusi normal. Misalnya kita punya data 15 orang seperti data ini. Nah, itu sudah tersusun, sudah berurutan. Tinggal kita menyusunnya dari atas ke bawah, siapkan tabel. Langkah pertama, tentu kita hitung terlebih dulu nilai rata-rata. Ternyata rata-ratanya 27,93. SD-nya 4,6. Maka pekerjaan kita, kita susun data. Langkah pertama, kita susun dengan catatan tadi rata-ratanya adalah 27,93 dan SD 4,6. Nah, itu dihitung. Silakan pelajari kembali bagaimana menghitung rata-rata dan standar deviasi dari data yang berbentuk nilai tunggal. Kemudian hitung Z. Z tadi nilai kurang rata-rata dibagi SD. Nilai pertama 20. 20 kurang 27,93 berarti min 7,93. Dibagi dengan SD-nya 4,6. Maka akan dapat min 1,72. 21 juga seperti itu. 1 kurang 27,93 min 6,93 bagi 4,6 dapat min 1,51. Nah, ketika nilainya lebih tinggi dari rata-rata, misalnya nilai 29 kurang 27,93 ini 1,07 dibagi 4,6, maka Z-nya 0,23. Jadi dapat semuanya dihitung Z. Nah, setelah selesai, kita buka tabel nilai Z. Tabel akan terlihat kalau Z-nya min 1,72 di dalam tabel, maka di dalam tabel itu kita temukan angkanya adalah 1,72 4 5 7 3.
berarti 0,5 dikurang dengan 0,4573 diperoleh 0,0427. Itu lihat semuanya. Jadi, sampai selesai dihitung. Nah, ketika yang positif, misalnya Z 0,02 di tabel terdapat 0080, artinya 0,0080. Maka FZ-nya 0,5 ditambah dengan 0,0080 dapat 0,5080 dan seterusnya. Jadi ketika positif, untuk bentuk FZ-nya 0,5 ditambahkan dengan angka tabel. Berikutnya menghitung SZ. SZ diperoleh dari nomor urut, tapi kita perhatikan nilainya. Nilai 20 itu yang pertama, itu dia sendiri. Jadi 1 bagi 15, 0,0667. Nomor urut kedua nilainya 21, itu nomor 2. 2 bagi 15, 0,1333. Nomor 3 nilai 23, 3 bagi 15, 0,2. Nomor 4, 4 bagi 15, 0,2667. Nomor 5, 5 bagi 15, 0,33. Nomor 6, ternyata nilainya 27 sama dengan yang di bawahnya, yang nomor 7, juga nilai 27. Kita tidak menghitung SZ dengan cara 6 dibagi 15, tapi 7 dibagi 15. Untuk yang nilai 27 nomor 6 maupun yang 27 nomor 7. Jadi kita pakai urutannya yang tertinggi. 7 bagi 27, 0,4667. Itu cara menghitung SZ sampai selesai. Kemudian baru hitung selisih FZ dengan SZ. Yang pertama 0,0427 kurang 0,0667. Jadi 0,0427 dikurang 0,0667. Nggak diperoleh hasilnya. Kalau kita kurangi langsung kan pakai min 0,0240, tapi nilainya mutlak. Tahu boleh kita yang besar kita kurang yang kecil, 0,0667 kurang 0,0427, 0,0240. Tapi boleh juga yang kecil kurang yang besar, 0,0427 dikurang 0,0667 dapatnya min 0,0240, tapi minnya dihilangkan. Kurangi semua FZ dengan SZ yang masing-masing. Setelah selesai, kita cari nilai yang paling tinggi selisih FZ dengan SZ. Nah, data kita ini ternyata yang tertinggi adalah 0,0757. Nah, karena 0,0757 hasil hitung kita, lalu angka ini akan kita bandingkan dengan tabel. Lihat tabel nilai L, nilai force. Untuk alfa 0,05 di dalam tabel adalah 0,220. Ya, kita hitung 0,0757. Berarti L yang kita hitung lebih kecil dari L di tabel. 0,0757 lebih kecil dari 0,220. Berarti kita simpulkan data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Jadi tabel Z yang kita gunakan ini dia tabel Z. Kita lihat sesuai dengan Z. Kalau Z-nya tadi pertama 1,72, kita lihat di sini 1,72-nya ini berarti 1,7 misalnya. Berarti 4573 angka ini menunjukkan
bilangan dalam badan daftar menyatakan desimal. Jadi 1,72 ini 4573 artinya 0,4573. Kalau dia min 1,72 berarti Z-nya 0,5 dikurang dengan 0,4573. Itu cara mempedomani tabel nilai Z. Kemudian juga kita akan mempedomani tabel setelah kita hitung nilai Linford. Kita lihat tabel. Di tabelnya juga akan ada angka tersebut. Oke saudara, silakan kerjakan tugas. Uji data di bawah ini. Apakah data yang ada ini berasal dari populasi yang berdistribusi normal? Untuk latihan dari sekian banyak data, kita ambil salah satu saja. Sebenarnya kelompok A saja, harusnya tentu dihitung keempat-empatnya. Nah, coba dulu satu, apakah dia berbentuk data yang berdistribusi normal. Sambil sekaligus juga nanti akan diuji dari keempatnya itu apakah dia homogen. Nah, ini datanya. Saya coba kerjakan di rumah latihan ini sampai betul-betul bisa dipahami dengan baik. Demikian saja saudara materi kita untuk hari ini. Semoga ada manfaatnya. Semoga saudara nanti bisa menganalisis data dan menguji apakah data itu memenuhi syarat atau tidak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.